Erin dan Morgan pun bersembunyi di sebuah rumah kosong. Karena naluri berburu psikopat yang begitu OP, dia dengan mudah menemukan persembunyian Erin dan Morgan. Erin pun memasukkan Morgan ke dalam lemari, sedangkan diri sendiri bersembunyi di dalam dinding kosong. Namun suara dari tikus membuat si Leatherface menemukan tempat persembunyian Erin. Erin sudah berusaha menahan suara sekuat mungkin, namun sebagai psikopat kelas legend, diri tak mudah ditipu begitu saja. Bagaikan ranting kayu, psikopat bertenaga badak itu merobohkan dinding dengan begitu mudah. Suara teriakan Erin membuat Morgan tersadar bahwa temannya itu dalam bahaya. Dengan menggunakan sisa tenaga dan juga mata yang sudah rabun, Morgan pun beradu mekanik dengan psikopat. Tentu saja Morgan bukanlah lawan yang sebanding bagi psikopat tangguh itu. Setelah menggantung Morgan di atas lampu hias, psikopat itu melakukan fatality dengan menggunakan senjata singso andalannya. Sebagai satu-satunya anggota yang tersisa dari skuad remaja bangor itu, Erin pun tak ingin menyanyiakan pengorbanan dari Morgan. Di sini adegan paling seru dan juga epik pun terjadi. Bagaikan lomba lari olimpiade, Erin berlari secepat mungkin menghindari kejaran psikopat yang telah mencuri wajah kekasihnya itu. Psikopat pun tak mau kalah, walau badannya lebih besar dari Erin ditambah lagi senjata shinso di tangan. Ternyata dia juga seorang pelari yang handal. Sekian bagaikan adegan film romantis versi horor itu terhenti setelah psikopat yang ternyata tak memiliki kecerdasan sehebat kekuatan fisiknya itu malah tak sengaja melukai tubuhnya sendiri setelah gergaji mesin itu tersangkut di kawat berduri. Erin kemudian meminta pertolongan pada mobil yang melintas. Namun mobil itu terus melaju karena mengira Erin adalah pemudik yang kehabisan uang untuk ongkos pulang. Karena tak ada pilihan lain, Erin pun bersembunyi di sebuah rumah jagal yang menjadi tempat psikopat itu untuk melatih skill kopetnya. Erin kemudian bersembunyi di sebuah ruangan pendingin. Namun kali ini psikopat lagi-lagi berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Erin tahu jika ingin selamat, diri pun harus melumpuhkan musuhnya yang begitu OP itu. Erin pun mengambil senjata, yakni sebuah parang, sebagai alat untuk berperang. Erin kembali mengandalkan kecerdasan otaknya untuk memperdaya psikopat gila itu. Bagaikan pengguna busuku haki, Erin menebas tangan manusia laknat itu sampai terputus. Walau tangannya sudah terputus, psikopat itu masih sempat mengamuk dan mengayun-ngayunkan singso miliknya. Beruntungnya, Erin sudah berhasil kabur dari tempat itu. Erin kemudian meminta pertolongan pada supir truk tangki BBM non-subsidi yang sedang melintas. Pengemudi truk itu adalah orang yang baik. Namun Erin langsung kaget setengah mati ketika truk itu melaju menuju rumah markas para kopet itu. Supir truk itu mengira bahwa penghuni rumah itu adalah orang baik-baik. Supir itu kemudian meminta bantuan pada keluarga dari si kopet itu. Dia melapor pada si Sheriff Eden, yakni Sheriff Lee, bahwa ada seorang wanita di mobilnya yang butuh pertolongan. Tentu saja keluarga kopet itu kaget bahwa algojo andalan mereka sudah dikalahkan oleh seorang wanita. Dengan senjata di tangan, Sheriff Lee pun berniat untuk menghabisi Erin dengan tangannya sendiri. Namun Erin sudah mengetahui rencana licik dari Lee. Dirinya sudah kabur terlebih dahulu dari mobil truk itu. Setelah mengambil bayi yang telah diculik keluarga kopet itu, Erin pun langsung mencuri mobil patroli Lee menggunakan keahlian mekaniknya. Tanpa ampun, Erin pun menggilas tubuh Lee sampai meregang nyawa setelah mobil itu berhasil dihidupkan. Perjalanan Erin sempat kembali mendapat hadangan dari psikopat yang kini sudah bertangan satu itu. Namun untungnya mereka berhasil selamat. Dengan tatapan penuh kebencian, psikopat memandangi kepergian Erin dan si bocil. Film pun diakhiri dengan dua orang polisi yang ada di scene awal tadi malah mendapatkan serangan dari psikopat sadis yang diketahui bernama Thomas Hewitt alias sering dijuluki dengan julukan The Leatherface. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan cerita dari film ini? Diawali oleh perjalanan liburan dari 5 orang pemuda Bangor yang juga ingin menonton konser musik sekaligus mengedarkan tembakau haram yang mereka beli dari negara Meksiko. Mereka malah bertemu dengan seorang gadis yang diculik oleh sekelompok keluarga kopet yang bentuk organisasi bernama PKK alias Persatuan Keluarga Kopet. Mereka pun malah menghadapi kengerian dari psikopat dan juga orang-orang yang tinggal di kota itu. Kota kecil itu ternyata dihuni oleh kawanan para psikopat. Bukan hanya psikopat singso saja yang menjadi musuh mereka. Namun semua orang di sana ternyata juga bekerja sama dengan psikopat itu, termasuk sheriff setempat. Akhirnya satu persatu dari mereka pun harus meregang nyawa setelah dihabisi oleh psikopat sadis itu. IMDb dari film ini adalah 6,2, namun menurut saya cocok diberikan 6,5 karena alur cerita yang cukup menarik dan ketegangan yang diceritakan di film ini memang betul-betul membuat adrenalin kita menjadi naik. Oke, sekian dulu.